Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan pada kita nikmat, baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ruang waktu, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan umatnya termasuk kita semua sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai izinkan saya ingin memperkenalkan diri. Ya, nama saya Cecep Hidayat di KTP. Di ijazah bersama Cecep Hidayat. Tapi kalau di kampung panggilannya bukan. Enggak kenal nama Cecep. Di kampung bahkan di rumah pun dipanggilnya Asep. Ciri khas banget orang Sunda itu. Jadi kalau ke rumah saya dan ke rumah saya dari Cecep nggak kenal. Kalau Asep pasti itu begitu insyaallah. Ya Ibu. Terus saya dulu dilahirkan Subang, asli orang Subang. Terus dibesarkan juga di Subang dan Bandung. Saya kuliah di Bandung, saya lulusan di Subang, Universitas Islam Bandung, lulusan jurusan ekonomis di pembangunan. Tapi larinya ke kesehatan, masalah. Ya itulah pilihan hidup. Saya lulus Disbal, lulus ekonomi, kerjanya di teknik, aneh. Ya saya pegang jabatan insinyur gitu. Saya cuma 5 tahun kerja udah berhenti, usaha sendiri aja. Ini teman saya ini orang Purwakarta asli. Beliau sudah lama, TT berapa? Masuk ini senior saya TT 3. Ini beliau TT 1. Jadi ikut pelatihan topung udah duluan beliau daripada saya. Saya di kepengurusan sebagai ketua PW Jawa Barat. Jadi komunitas ini ada tingkat kabupaten, ada tingkat Jawa Barat, ada tingkat pusat. Saya kebetulan setahun yang lalu ada muswil di Sentul Bogor. Ya teman-teman menunjuk saya mungkin paling tua kan. Jadi ketua PW Jawa Barat. Kemudian alhamdulillah dengan adanya komunitas ini kami saya pribadi sangat senang dan bisa bersosialisasi dengan banyak orang melalui terapi ini, sehingga kita bisa berkomunitas dan banyak saudara-saudara. Amin. Baik, untuk selanjutnya ada yang ditunggu Pak, Ibu? Nggak ada lagi ya, insyaallah. Pesertanya cukup. Pada ini mau kan orang Purwakarta asli. Ya, silakan Pak Ridho berbicara dulu. Saya punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Budiman. Kebetulan tadi Pak Cecep, nama panggilannya bukan Pak Cecep, Pak Cecep ya, Asep. Justru kalau saya sejak kecil sampai SD namanya Cecep. Jadi kalau dipanggil sama saudara, keluarga, atau
lingkungan di tempat saya tinggal di Bandung itu yang dikenalnya Cecep. Jauh banget Pak. Jauh banget karena akte itu Denny Budiman, sehingga dari SMP ke sana sudah dipakainya ada Denny, cuman lingkungan daerah saja yang memanggil Cecep gitu. Jadi rada unik. Ini panggilan sayang dari orang tua terhadap anaknya. Kebetulan saya anak laki-laki satu-satunya. Saya masuk mempelajari totok punggung itu dikarenakan saat itu saya mengalami sakit saraf kejepit. Sebenarnya saya aktif di perusahaan manufaktur ya. Tadi dibilang kalau saya kebetulan asli tukang insinyur gitu. Saya lama di perusahaan manufaktur, di perusahaan besar ya, di PT Pindad, PT Mako, sampai ke beberapa perusahaan otomotif. Karena saya terserang sakit saraf kejepit itu semenjak sebelum menikah itu sering kambuhan, tapi tingkat keparahannya tuh berbeda-beda. Tahun 2017 saya benar-benar parah sakit saraf kejepit sehingga saya susah bangun dan berusaha untuk pengobatan ke beberapa tempat. Saat itu saya belum mengenal namanya totok punggung. Ke beberapa alternatif dari refleksi sampai ke tukang urut sampai ke rumah sakit. Kalau rumah sakit ujungnya harus dioperasi. Terus di tempat pengajian kasih tahu karena kebetulan saya saat itu tinggal di Bekasi juga udah lama 15 tahun lah. Dari sini karena pindah kerja saya pindah ke Bekasi. Di sana disarankan untuk totok punggung. Saya baru mendengar totok punggung apa. Akhirnya dikasih alamat, saya datang dan ternyata sekali terapi saya sembuh. Cukup takjub dengan tanpa rasa sakit. Sebelumnya itu saya setiap di terapi dengan apakah itu refleksi atau tukang urut saya kesakitan. Jalan saja saya benar-benar perjuangan banget. Tapi dengan totok punggung cukup nyaman, tidak sakit. Tapi setelah ditotok saya bisa langsung berdiri gitu. Padahal itu sakit saya berbulan-bulan. Makanya sampai saya ingin belajar totok punggung. Kebetulan saya dekat ya ke Jati Asih. Di situ akhirnya saya, padahal background saya orang teknik. Saya lama di perusahaan manufaktur, tidak terpikir pun untuk jadi terapis ataupun jadi trainer totok punggung. Niatnya karena saya cukup takjub, kok bisa sembuh dengan tanpa rasa sakit, badan langsung enak. Sehingga ingin belajar minimal untuk keluarga atau bisa membantu sekitarnya gitu awalnya. Sehingga saya ingin belajar. Akhirnya sekarang saya udah dari dasar, pendalaman, standarisasi, trainer sampai level. Ya alhamdulillah karena karakter saya itu kalau mempelajari segala sesuatu itu benar-benar dipelajari gitu, bukan sekadar selewat-selewat. Jadinya ada hasilnya. Dan di saat totok punggung juga, di saat setelah belajar nanti diharapkan bisa dioptimalkan, dilatih. Harus rajin untuk melakukan pelatihan untuk supaya mendatangkan feel, tahu titik-titik kedua tekanan yang harus stabil. Biasanya kendala dari awal hanya 5 menit pertama kemampuan orang untuk bisa bertahan karena cukup sakit juga tangan. Tetapi apabila kita melewati dengan kesungguhan, itu ada kekuatan tersendiri, nanti kita lebih kuat, lebih stabil, lebih kuat. Awal-awal saya sering banyak melakukan pelatihan begini ya. Ibu, bapak-bapak, di saat pelatihan meskipun masih belum ada standar, belum ada kekuatan untuk stabil tangan, tetapi di saat besoknya saya tanya gimana rasanya badan setelah ditotok dengan temannya gantian gitu, itu badannya seger-seger. Jadi dengan kondisi masih belum sempurna pelaksanaan ini, tapi ada efek yang positif. Apalagi kalau sudah dilakukan dengan lebih sempurna lagi. Tapi itu diharuskan konsisten. Jadi supaya ada hasilnya. Jadi nanti tidak cukup nanti hanya pelatihan dasar, terus berlanjut pada pelatihan untuk pendalaman. Karena supaya ada berjenjang lah.
supaya ada peningkatan yang lebih bagus, signifikan. Event ini adalah event tertutup dan terbatas, sebab materi atau diskusi dilarang disebarkan kepada publik untuk mengenai hal yang tidak diinginkan. Baik, materi dalam presentasi ini milik Yayasan Totok Punggung Indonesia dilarang untuk disebarkan, dipublikasi, diubah, dicetak tanpa izin dari yayasan. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu dapat itu sudah izin dari kami, insyaallah halal. Nah ini kami juga ada komunitasnya. Jadi Totok Punggung ini punya organisasi dari daerah sampai pusat, namanya Komunitas Totok Punggung Indonesia. Kami juga punya visi dan misi. Visinya adalah menuju Indonesia sehat, Islami dan alami. Misi melakukan dakwah pengobatan syar'i dan mencegah kemusyrikan. Ini etika, ya, ada terapis juga sangat dianjurkan. Pertama ya, karena Allah berdoa sebelum melakukan terapi. Ini sangat penting. Dan juga sebelum terapi sangat dianjurkan berdoa karena kesembuhan. Nah ini jalur terapi yang tadi dikatakan oleh Pak Dedi itu seperti ini. Pertama yang akan kita jalani sekarang sertifikat dasar dari pelatihan dasar. Itu juga ada sertifikat pendalaman dari pelatihan pendalaman. Terus ada sertifikat standarisasi. Ini form trainer. Jadi trainer bisa mengajar ini. Insyaallah. Kalau ada level 1 lagi sini cantumin. Ini ada sejarah, Pak ini menjadi sejarah. Baik. Padahal ini sejarah Pak, padahal jadi ini sebenarnya. Silakan. Baik. Sejarah berdirinya Totok Punggung. Ya, kita ambil yang bisa dibaca. Nah ini yang disebut nama Sabri ini. Beliau seorang pijat adalah Cibudet. Nah ini pengurusan Komunitas Totok Punggung Indonesia wilayah Jawa Barat. Ya, ini ketuanya saya sendiri. Ini ada sekretaris, ya ada bendahara. Sebentar, ini ada testimoni. Walaupun ini nggak bisa sebagai dasar, ya banyak. Walaupun ini tidak sebagai acuan, tapi memang ada faktanya. Walaupun tidak 100%. Silakan. Maka ini Pak Gama ini salah satu pendiri yayasan, salah satu pendiri yayasan. Ya silakan Pak. Ya, waktu bisa 5-10 menit aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita lanjutkan untuk keberadaan testimoni kesembuhan. Sedikit karena saya banyak pengalaman ya menyembuhkan pasien. Itu bisa ternyata disembuhkan, bisa. Saya di sini kenapa kita sekarang belajar tentang organ? Mungkin ini bapak-bapaknya mana Pak? Itu bapak-bapak. Yang lagi ngobrol sama Pak Gama? Iya. Bapak siapa? Itu suaminya Ibu Dokter Lili. Oh ya sudah ini sudah. Mungkin tentang organ sudah tidak asing lagi gitu bahwa itu ada usus, ada reproduksi gitu. Nah sekarang kita tampak belakang. Di tampak belakang kita bagi dua. Ini bekas bekam. Hah? Oh iya, agak bisa pada di situ. Tadi tapak depannya ingat ya, tapi yang akan kita gunakan adalah tapak belakang karena totok punggung kan, totok punggung yang namanya punggung. Jadi, nah di sini kan coba. Nah inilah hasil karya totok punggung. Jadi contoh-contoh sumbatan yang sudah ditotok itu seperti ini. Nah untuk totok punggung ini merupakan pengobatan Tribunal Bawiah Pak, dan landasan pengobatannya adalah di surat Asy-Syura ayat 80 dibangkitkan.
yaitu jari apa? Telunjuk dan jari tengah ya. Dengan cara pertama tempel dulu atau tekan dulu, misalkan area jantung ya, tempel dulu kemudian tekan. Nah, ini kenapa Pak tadi masih belum ya? Di sini kan ada, nah kenapa ada bungu, ada 5 alasan. Karena bungu merupakan operasi paling dekat dengan akar saraf, betul ya? Sebentar lagi. Sebentar lagi ya. Lebih. Nah, ini adalah tadi kan ruas tulang belakang itu sangat dekat terkoneksi langsung dengan organ tubuh. Ini saya akan sama-sama kita belajar tentang memberi kita pelajari nama-nama tulang punggung. Mulai itu tadi ya kan tulang rusuk itu kan berakhir di sini. Nah di sini nanti baru ada lembar 1, lembar 2, lembar 3, lembar 4, lembar 5. Biasanya untuk cara penjepit itu di lembar 3 dan 5. Nah, udah saya sampai di sini. Oke. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Pak Dhani. Ya, silakan. Ini tahapan terapi harus ada persiapan. Sebelum kita terapi, siapkan dulu di awal. Apa persiapan terapinya? Seperti ini. Ya, ada persiapan, ada niat, ada diagnosis, ada GT treatment dan finishing. Ini tahapan-tahapan terapi. Persiapan apa saja? Kita lihat persiapannya. Persiapannya pertama boleh berwudu, boleh juga sholat 2 rakaat. Tapi tidak wajib, boleh saja. Kalau lagi sakit sebaiknya jangan menerapi. Istirahat saja. Terus ya bukunya sebaiknya dipotong, jangan terlalu panjang, takut merobek tubuh. Kemudian ini juga hadis ya, nanti dibaca aja di bodoh. Nah ini kita akan praktek bagaimana cara mendiagnosa awal. Sebelum kita menerapi akan diagnosa awal. Untuk berkurang maka sel itu banyak yang mati. Baik, nanti kita jelaskan sedikit. Ini kita akan diagnosa awal. Perhatikan, dapat ya tadi ya. Ada percak-percakan ya. Maaf saya agak kurang fit. Diagnosa awal sebelum melakukan treatment atau tindakan atau terapi, kita lakukan diagnosa awal terlebih dahulu. Pertama, menggunakan 3 jari. Awal dari mana? Dari bawah. Pertama, sebelah kanan tulang belakang, mulai dari tulang ekor ya, mulai misalnya. Oh ya, gunakan minyak zaitun, salah satu boleh, terakhir itu boleh saja. Yang amat boleh, yang licin begitu. Kalau zaitun insya Allah udah ada antiseptiknya. Lanjut ya. Nah ini area penotokan. Jadi yang akan kita terapi ini totok punggung di sekitar sini semua. Yang pertama di area punggung kaki atau sebab. Bagaimana cara menggunakan alat dan bagaimana terapi yang nyaman dan aman. Ya ini, ya. Posisi kita lebih tinggi dari pasien, jangan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dibukanya supaya duduk sama rendah, duduk sama tinggi. 15 sampai 20 menit Pak ya. Oke, nanti saya kasih sampling nanti. Yang ingin saya tanyakan adalah ke ibu-ibu. Nanti kita berinteraksi. Saya nggak dibilangin sebagai guru, saya nggak suka. Saya lebih suka saya dibilangin sebagai coaching. Kalau itu kan pelatih, saya melatih aja. Saya nggak mungkin saya dibilangin guru soalnya saya pintar. Alhamdulillah belajar ini insya Allah selesai Bu ya untuk dasar. Puas Bu? Belum, jangan puas Bu. Kalau puas itu berarti di sini berarti. Belum puas alhamdulillah masyaallah. Untuk selanjutnya di Purwakarta ini belum ada
juga tepatnya. Terus yang membimbing juga Dr. Wiwit sama Bu Tina ya sebagai di sini menggerak di sini. Ya, terima kasih juga Bu Tina, Dr. Wiwit. Alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi di sini karena beliau-beliau ini. Dan kami hari ini ingin sekali ada pengurus di wilayah Purwakarta untuk mewakili setidaknya setiap ada kegiatan Purwakarta itu ada yang ngurusi gitu. Cuma saya masih ibu-ibu semua yang hadir. Kalau dulu dokter ya ada laki-laki gitu ya. Cuma saya beliau dan teman-teman yang pelatihan pertama ini belum kelihatan. Berarti kamu undang. Bu Tina ya? Ya beliau sangat thanks sekali bersama rekomendasi dari Bu Wiwit sama ya Bu Tina gimana siap? Alhamdulillah salam. Ya. Nah, ini satu lagi bendahara. Siapa silakan? Bendaharanya mau peserta yang sekarang atau yang lama, mungkin ya Mas sama Bu Dokter mungkin yang tahu. Yang ada saja lebih baik. Ya, silakan siapa yang ditunjuk. Aku. Gimana Ibu bersama? Ibu Yani. Silakan Ibu. Siap insyaallah. Alhamdulillah. Ya untuk selanjutnya nanti publik sendiri ya. Jadi yang sekarang akan kita cantumkan di SK ini. Mas semuanya ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Selebihnya tuh ada bidang beberapa bidang ya. Silakan Ibu cari lagi. Ada bidang organisasi, ada bidang diklat, ada bidang humas dan sosial. Kata-kata dari budaya, ya silakan Ibu ke depan. Ada sedikit Ibu Bapak kata-kata sebagai ketua untuk masih semangat teman-teman. Silakan Bu. Jadi kita terutama mungkin belum tahu seperti apa perjalanan ini. Yang penting kita semangat dulu dan untuk belajar lebih jauh. Untuk pembagian Bunda sebagai ketua, nah Bunda juga perlu belajar, belum mengerti apa yang harus dikatakan dan apa yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya, semangat ya. Jadi memang konsep kita kali ini adalah ke arah naturopati ya Pak ya. Nah ini kan kita udah dapat pelatihan untuk skill. Nah untuk pelatihan skill ini satu kali itu nggak bisa menjadi apa-apa biasanya. Nah kita perlu ya tadi banyak punggung ya Pak ya. Nah makanya nanti ke depannya kita jalan bareng-bareng. Jadi ibaratnya komunitas ini terus kita persilahkan ke Pak Cecep sebagai Ketua KW Jabar untuk melantik para pengurus. Silakan ke depan sebagai penasehat Pak Denny Budiman, kemudian Ketua PD Kota Purwakarta. Penasehatnya berdua Pak Denny Budiman dan Dr. Wiwit. Nama lengkapnya gitu atau Dr. Wiwit Guardia,
Kemudian sebagai ketua PD, ini kabupaten ya, PD pengurus daerah Kabupaten Purwakarta itu Ibu Emma Sarifah. Kemudian sebagai sekretaris Ibu Mastina. Kemudian sebagai bendahara Ibu Yani Setiani. Silakan ke depan untuk dilantik dulu untuk nanti oleh ketua sekretaris dan bendahara nanti yang menandatangani. Kemudian bidang organisasi Ibu Nur Rohmah, agak depan ke sana, dan Bu Yuni Marlani ya. Kemudian bidang diklat Ibu Erna Suti. Fokus matiin kan ya Bu ya? Oh iya. Dan Imas selanjutnya bidang humas dan sosial Ibu Lia Dahlia dan Bu Nurmini sudah ada di depan, dan terakhir bidang ekonomi Ibu Ica Krisnawati. Berarti Semuanya Ibu enggak sebagai apa? Ya semua. Silakan Pak Sudut untuk dilantik. Ya baik. Untuk pelantikan pengurus PD dari Purwakarta. Saya akan bacakan dulu SK-nya. Baik, alhamdulillah para pengurus PD Kabupaten Purwakarta telah berdiri di depan. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus wilayah Komunitas Toto Punggung Indonesia Jawa Barat, Sekretariat dan Keranggan Tua Cakung nomor 28, RT 1 RW 7 Keranggan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Pengurus wilayah Komunitas Toto Punggung Indonesia nomor 09 SK PW Jawa Barat 8 2024 tentang kelengkapan pengurus daerah Purwakarta Komunitas Toto Punggung Indonesia periode 2024-2029. Menimbang satu bahwa Komunitas Toto Punggung Indonesia daerah Purwakarta telah melengkapi susunan kepengurusan. 2. Bahwa pengurus daerah Purwakarta Komunitas Toto Punggung Indonesia dibentuk sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Komunitas Toto Punggung Indonesia. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Komunitas Toto Punggung Indonesia memutuskan menetapkan satu susunan pengurus daerah Purwakarta Komunitas Toto Punggung Indonesia. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Penasehat Bapak Denny Budiman. 2. Ibu Dr. Wiwit Wardia. Ketua Emma Sarifah. Sekretaris Mas Tina. Bendahara Yani Suryani. Bidang organisasi Ibu Yuni dan Ibu Nur Rohmah. Bidang diklat Bu Erna Supriyana. Kemudian yang kedua Mas Ria. Bidang humas dan sosial Lia Dahlia Bu Nur ini. Betul ya? Namanya sama kan? Sesuai dengan PP. Ya, baik. Berita acara pelantikan dan pengukuhan pengurus daerah Komunitas Toto Punggung Indonesia periode 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu tanggal 24 November 2024, bertempat di SDIT Albina Jalan KMPI Cicerem, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, telah dilaksanakan pelantikan dan dilaksanakan musyawarah dan pelantikan pengukuhan pengurus daerah Purwakarta Komunitas Toto Punggung Indonesia dengan susunan kepengurusan sebagai berikut.
Ketua Emang Sarifah, Sekretaris Pastina Bendahara Yani Suryani. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Purwakarta 24 November 2024, Pemprov Jawa Barat. Ikrar diikuti Bu ya, bareng-bareng apa yang saya katakan Ibu ikuti saja bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, saya berjanji untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus daerah dengan sebaik-baiknya dan mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab serta taat dan patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pemerintah atau umum Indonesia. Kita kami ucapkan mudah-mudahan Ibu Bapak bisa bersinergi di komunitas ini dan bisa bermanfaat orang banyak. Intinya kita ingin berkumpul berjamaah. Hanya kalau satu orang itu sulit ya untuk bergerak. Tapi kalau berjamaah, insya Allah saling melengkapi. Silakan Bu. Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Ketua Sekretaris Bendahara silakan tanda tangan dulu. Tadi semua insya Allah. Yang sudah stabilisasi ada? Nanti ngadain Pak, nanti setelah pendalaman, setelah sering bagus nanti bisa dari Purwakarta stabilisasi. Soalnya saya dapat banyak pasien perempuan yang sekarang kan minta ini saya belum ketemu. Jadi baru dasar pendalaman Hanya butuh yang perempuan. Ada satu Ivan di otodidak waktu itu sama Bunda Ima. Ya. Di otodidak waktu sembuhnya. Ya, alhamdulillah. Mereka katakan boleh, karena tidak. Ketika saya